Shalom, jemaat yang diberkati Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah kita saat ini. Jemaat diundang berdiri. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita mulaikan ibadah kita saat ini, memuji dan mengagungkan Tuhan yang menjadikan kita, sebab hanya kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan hormat serta puji-pujian kita. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Pembaru dan Pemersatu hidup kita, menyertai kamu sekalian. Diberkati Tuhan, tema dalam peribadatan kita saat ini adalah Allah berpihak kepada orang benar. Diterangi oleh cahaya firman
saudaraku, sebagai orang percaya, hendaknya kita menyadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena itu, dengan penuh keikhlasan, marilah kita mengaku dosa kepadanya dalam doa. Mari berdoa. Ya Tuhan, di hadapan hadirat-Mu yang kudus, kami merendahkan diri dan mengaku bahwa di hari-hari yang baru kami lewati, kami sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami lalai, malah kurang berani, bahkan tidak melakukan perintah dan hukum-Mu di dalam kehidupan dan tanggung jawab pelayanan kami terhadap sesama. Atas perbuatan demikian, kami sesungguhnya telah berdosa terhadap Tuhan dan sesama kami. Karena itu, hanya kepada Engkau sajalah kami memohon. Ampunilah dan teguhkan iman kami, agar dari saat ini kami dapat kembali hidup menurut perintah dan hukum-Mu, bagi kemuliaan nama-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan anugerah pengampunan dosa kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya kepada Tuhan. Karena firman-Nya dalam kitab Efesus pasal 2, ayat 4 hingga ayat yang ke-7 berkata demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Jemaat diundang berdiri. Saudara-saudara yang kekasih, di dalam anugerah pengampunan Tuhan, kita selalu terpanggil dalam pembaharuan hidup baru yang setia mendengar dan melakukan firman-Nya. Untuk maksud tersebut, dengar dan lakukanlah amanat hidup baru, sebagaimana tertulis dalam kitab Ibrani pasal 10, ayat 19 hingga ayatnya yang ke-25. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu diri-Nya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati,
dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Tuhan Allah kita di dalam kehidupan setiap hari. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita memohon tuntunan Allah dalam pembacaan dan pemberitaan firman saat ini. Marilah kita berdoa. Saat ini kami tunduk di dalam kemuliaan keagungan Engkau sebagai Allah kami, Tuhan atas kehidupan kami. Mensyukuri rahmat-Mu yang telah menyertai kami dan menggiring kami dalam perjalanan hidup minggu yang lalu. Hingga ketika memasuki minggu yang baru, kami semua merasakan sukacita yang dianugerahkan Tuhan atas kami. Kami memuliakan Engkau ya Tuhan, yang telah menganugerahkan kami minggu yang baru. Minggu pertama setelah kami umat kepunyaan-Mu merayakan Paskah Yesus Kristus. Memasuki minggu ini kami mau merenung bersama satu bagian bacaan firman-Mu yang akan meneguhkan, mengokohkan, menguatkan kami menjalani perjalanan hidup di minggu yang baru ini di tengah kondisi bangsa kami bergumul dengan pandemi COVID-19. Tuhan, taruhkan kami hikmat-Mu untuk mengerti, memahami, menghayati apa yang kami baca, apa yang kami dengar dari pemberitaan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau, karena kami telah sedia mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Engkau. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan saat ini menurut agenda bacaan KGPM diambil dari kitab Perjanjian Lama, menurut kitab Ayub pasal 19 ayat 23 hingga ayat yang ke-29. Ayub pasal 19 ayat 23 hingga ayat yang ke-29. Saya rindu kita membaca bersama-sama. Kita mulai. Kiranya perkataanku ditulis, dicatat dalam kitab, terpahat dengan besi pengukir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa daging pun aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Kalau kamu berkata, kami akan menuntut dia dan mendapatkan padanya sebab perkaranya, takutlah kepada pedang, karena kegeraman mendatangkan hukuman pedang, agar kamu tahu bahwa ada pengadilan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarnya sebagai firman Tuhan serta melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Terpujilah Yesus Kristus. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita menyatakan iman kita dengan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan ia akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan manusia, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kali ini pembacaan kita mengantar kita untuk memahami dan merenungkan tentang makna dari sebuah penderitaan, makna dari sebuah kesengsaraan. Hari ini Ayub membawa kita menapaki setiap anak tangga penderitaannya, hingga ia tiba pada pertanyaan yang sangat penting bagi dirinya: apakah Tuhan di pihak saya?
Sebuah pertanyaan retorika yang disampaikan oleh Ayub seiring dengan penderitaan, seiring dengan kesengsaraan yang dialami olehnya. Disebutkan dalam Alkitab bahwa Ayub dari tanah Uz adalah seorang yang saleh. Dia adalah orang yang baik, orang yang benar, orang yang penuh dengan keramahan. Namun seorang yang menderita sengsara atas seizin Tuhan. Di sini kita bertanya, apakah perilaku dan sikap Ayub tidak cukup untuk membatalkan penderitaan dan kesengsaraannya? Dan mengapa orang yang sebaik Ayub harus mengalami penderitaan? Mengapa orang yang hidup benar seperti Ayub harus mengalami kesengsaraan? Adilkah Allah? Ini pertanyaan manusiawi. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mencatat bahwa di zamannya tidak ada orang yang seperti Ayub. Sikap hidupnya, pola lakunya, dan harta kekayaannya luar biasa. Tidak ada yang melebihi Ayub pada waktu itu. Namun sekejap kebanggaan dan kebahagiaan itu ditelan oleh sebuah keadaan yang tak pernah diharapkan terjadi dalam perjalanan hidup Ayub. Mengapa? Perlahan tapi pasti, satu persatu yang menjadi kebanggaan manusia lenyap. Mulai dari harta bendanya, kekayaannya. Yang dulu Ayub kaya, sekarang menjadi miskin. Baru kemudian ia harus kehilangan anak-anak yang dicintai, yang disayangi olehnya. Dan paling tragis, ia harus mengalami penderitaan oleh karena penyakit yang sangat menjijikan. Dan oleh keadaan itu, membuat teman-teman, sahabat-sahabat Ayub menjauh darinya. Dan bahkan juga bukan hanya sahabat, tetapi orang yang diharapkan untuk bersama-sama bergumul dengan penderitaan yang dihadapi olehnya, justru menyangkali Tuhan yang diimani olehnya. Justru meninggalkan dia. Akhirnya Ayub bagai sebatang kara. Ia harus ada dalam kesepian. Ia harus ada dalam kesendirian, memikul beban yang amat berat. Tanpa keluh, tanpa menolak. Sebuah keadaan yang harus dialami olehnya. Luar biasa penderitaan, kesengsaraan Ayub di masa itu.
Sehingga ia berkata pada ayat 23 dan 24, mengapa kiranya perkataanku ditulis, dicatat dalam kitab, terpahat dengan besi pengukir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Ayub mengharapkan satu kisah yang sangat menyedihkan ini dicatat agar tidak dilupakan oleh generasi selanjutnya. Ditulis agar tidak dilupakan, tapi menjadi sebuah pelajaran iman bagi orang-orang percaya. Malah ia menginginkan agar kisahnya itu terpahat dengan besi pengukir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Kenapa pada gunung batu? Supaya orang dapat melihat dan membaca kisah perjalanan seorang Ayub dalam penderitaan, dalam kesengsaraan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati, dan yang dianugerahkan sukacita oleh Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Kita bertanya mungkin, mengapa Ayub begitu tegar? Mengapa Ayub begitu kuat? Mengapa Ayub begitu teguh dalam iman? Apa yang membuat dia tegar, teguh dalam iman kepada Tuhan? Ayat 25 berkata, tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Ayub tahu bahwa apa yang dialaminya bukanlah sebuah kenyataan sebagai akibat daripada dosa-dosanya, tetapi atas seizin Tuhan. Maka setiap perkataan yang disampaikan oleh teman-temannya yang bukan mengatakan ungkapan-ungkapan keprihatinan, ungkapan-ungkapan empati, tetapi justru keluar kata-kata menjustik, menghakimi Ayub, bahwa seakan-akan penderitaan kesengsaraan Ayub adalah sebagai akibat daripada dosa-dosa Ayub. Tapi Ayub membantahnya. Bukan karena dosaku, tapi Tuhan yang mengizinkannya untuk aku lalui. Apakah Ayub tawar hati? Apakah Ayub kecewa kepada Tuhan dan meninggalkan Tuhan? Apakah Ayub menunjukkan sikap tidak menerima keadaan seperti ini? Dan kemudian orang jaga bilang, maraju Pak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mencatat bahwa kesetiaan Ayub terhadap Tuhan membuktikan bahwa apa yang dialaminya dan yang tidak terbantahkan itu
tidak akan mengurangi keyakinan, kepercayaannya kepada Tuhan. Justru dengan keadaan yang dialaminya itu membuat ia berserah penuh kepada Tuhan. Bersandar seutuhnya kepada Tuhan. Dan jelas dengan perkataan Ayub, aku tahu penebusku hidup. Ayub memahami bahwa Allah yang disembahnya adalah Allah yang hidup. Dan karena itu, ia percaya bahwa suatu saat badai ini akan berlalu. Suatu saat nanti, penderitaan, kesengsaraan ini akan selesai. Sikap menghakimi yang disampaikan oleh teman-teman sahabat-sahabat Ayub, apakah dibalas oleh Ayub? Tidak. Justru semua yang didengarnya, semua yang dialaminya diserahkan kepada Tuhan. Karena Ayub berkata, aku tahu penebusku hidup. Ayub tahu Tuhan tidak akan tinggal diam. Ayub tahu bahwa Tuhan tidak akan membiarkan dia. Ayub tahu bahwa Tuhan yang hidup suatu saat akan melepaskan dia dari penderitaan, dari kesengsaraannya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, luar biasa iman Ayub yang melewatinya dengan penuh penyerahan kepada Tuhan. Saat ini kita masih merasakan dampak dari pandemik COVID-19. Pengaruhnya terhadap kehidupan manusia itu sangat besar. Baik dari segi kesehatan, segi ekonomi, hubungan sosial di antara kita sesama manusia, dan bahkan mempengaruhi kebutuhan dan keperluan keluarga kita masing-masing. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa ada begitu banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Ada begitu banyak masyarakat yang kehilangan pendapatan. Dan dari segi usaha perdagangan, hasil dagang melemah. Karena daya beli masyarakat menurun. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita mengalami keadaan yang seperti ini, apakah yang harus kita katakan? Mungkinkah akan membuat kita kecewa? Mungkinkah akan membuat kita maraju? Menuduh Allah tidak adil? Mungkinkah kita harus berserah kepada keadaan
lalu saudara akan berusaha mencari jalan keluar bagaimana mendapatkan solusi dari sesuatu yang mendera kehidupan kita, bahkan keluarga kita. Marilah kita belajar kepada Ayub dan mengungkapkan kredo, mengungkapkan pengakuan, aku tahu penebusku hidup. Pada minggu yang lalu kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kebangkitan Kristus di antara orang mati menandakan kemenangan kita dan memberikan kehidupan dan spirit yang baru bagi kita sebagai milik kepunyaannya. Sehingga kita tidak terpapar oleh suatu keadaan yang menjerat kehidupan kita, keluarga kita, oleh karena keadaan pandemik COVID-19 ini. Kebangkitan Kristus memberikan solusi bagi kita. Kebangkitan Kristus memberikan pencerahan bagi kita. Kebangkitan Kristus mendorong kita untuk berusaha dengan maksimal dan optimal untuk bagaimana keluar dari persoalan hidup ini sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Ia memberikan kita hikmat, kecerdasan dan kecakapan untuk keluar dari persoalan ini. Sehingga kita tidak perlu cemas, khawatir, takut terhadap keadaan yang sementara kita hadapi. Mari belajar kepada Ayub untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Mari belajar kepada Ayub untuk bersandar seutuhnya kepada Tuhan. Mari belajar kepada Ayub untuk menghadapi penderitaan, kesengsaraan, pergumulan dan tekanan hidup ini dalam iman yang teguh, dalam sukacita, dalam kebahagiaan, dalam ucapan syukur, tapi di dalam doa. Karena kita percaya, aku tahu penebusku hidup. Aku tahu Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Dan kebangkitannya memberikan kehidupan bagi kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Sambil memuji-muji turunan Tuhanmu, hanyalah perintahnya yang patut didengar. Setia selamanya, nyanyilah bergema. Laskar Yesus yang ayunkan langkahmu, maju jalan, angkatlah lagumu. Turuti pahlawan Maha besar, ikut Raja Yesus penebus, ya penebus.
Saudara-saudara, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Allah sambil mengingat kata Alkitab dalam 2 Korintus 5 ayat 15 berkata, "Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka." Yang menabur dengan tangis sambil harap Tuhanmu, mengetamplak dengan sorak selamat yang kekal penuh. Embun surga pun mendiris, matahari membenas, hingga sarang tangkai puluh jadi masaklah lekas. Jemaat, marilah kita berdoa. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Bapa, yang telah memungkinkan kami di tengah menghadapi tekanan hidup, pergumulan bangsa dan negara oleh pandemik COVID-19. Kami boleh belajar menghayati dan menyelami isi dari pembacaan dan pemberitaan firman-Mu. Kami dibentuk, kami diajari, kami diarahkan untuk belajar dari seorang Ayub yang begitu teguh, tegar dalam iman, yang begitu kuat dan kokoh menghadapi penderitaan dan kesengsaraan yang luar biasa, dan tetap berserah, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan dengan pengakuan, penebusku hidup. Biarlah kami semua dipenuhi dengan roh Ayub yang memberi spirit penguatan, penghiburan dan pengharapan di tengah badai pandemik COVID-19 ini. Tolonglah kami ya Tuhan untuk tidak kehilangan iman. Tolonglah kami ya Tuhan untuk tidak menuduh Engkau tidak adil terhadap umat-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan untuk tidak masa bodoh dan putus asa menghadapi realita hidup ini. Tolonglah kami untuk bersandar dan berserah sepenuhnya kepada Engkau, Allah dan Tuhan kami. Allah yang hidup, Allah yang aktif bekerja di tengah-tengah kehidupan umat kepunyaan-Mu. Di tengah-tengah pribadi kami, di tengah-tengah keluarga kami,
Ya Tuhan, berikanlah pertolongan kepada pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, TNI, Polri, para medis, untuk bijak dan melakukan tindakan yang tepat dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Dan dalam upaya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Berilah pertolongan kepada pemerintah kami yang ada di daerah Sulawesi Utara, kota Manado, agar penuh kearifan menata pemerintahannya di tengah badai pandemi COVID-19. Dan bagi kami sebagai masyarakat, ajarilah kami untuk patuh kepada pemerintah kami yang mengingatkan kami tentang bagaimana kami harus membentengi diri dari penyebaran COVID-19. Langkah-langkah penanganan terhadap penyebaran COVID-19 ini kiranya dipatuhi oleh kami sebagai warga masyarakat dan gerejamu khusus sebagai bagian integral dari bangsa dan negara ini. Ya Tuhan, khusus bagi keluarga yang terdampak COVID-19 dan yang telah mengalami duka cita karena kehilangan orang yang mereka cintai diakibatkan karena virus corona. Beri penghiburan, beri penguatan bagi mereka Tuhan, agar mereka teguh dan kokoh dalam iman kepadamu. Mereka tidak putus asa dan berserah kepada keadaan, tapi mereka bangkit untuk lebih bersemangat menghadapi kehidupan ini dalam ketaatan, dalam kesetiaan kepada Tuhan. Seperti Ayub, kami berdoa Tuhan, berkatilah kiranya gereja-gerejamu, pucuk pimpinan majelis gembala, badan pimpinan wilayah, pimpinan majelis wilayah, badan pimpinan sidang, pimpinan majelis sidang se-Indonesia, dan lebih khusus KGPM Sidang Mesias Ranumut. Berikanlah hikmat-Mu atas mereka, agar mereka dapat bekerja dan melayani dalam kecerdasan dan kecakapan ilahi. Sehingga apapun yang mereka lakukan dalam panggilan pelayanan dan tugas kepemimpinan sebagai badan pimpinan sidang, pimpinan majelis sidang, diselenggarakan bagi kemuliaan dan keagungan nama Tuhan. Semua unit pelayanan yang ada di Sidang Mesias Ranumut, kelompok pelayanan, komisi, baik komisi pria kaum bapa, kaum ibu, pemuda, remaja, anak sekolah minggu, komisi pelayanan khusus, demikian juga untuk panitia hari-hari besar gerejawi, panitia pembangunan, komisi musik, tim inventaris sidang, tim doa,
juga pendidikan PAUD yang ada di KGPM Sidang Mesias Ranumut. Diberkatilah semua unit pelayanan ini untuk menjadi alat kesaksian bagi dunia, bagi bangsa dan negara, bagi masyarakat, bagi keluarga. Dan semua unit pelayanan ini bekerja maksimal dan optimal membangun kehidupan persekutuan jemaat dan pelayanan di dalam jemaat, agar nama Tuhan dipuji. Jemaat makin kokoh, makin teguh dalam iman, menghadapi pergumulan demi pergumulan dari hari-hari yang mereka lewati. Ya Allah Bapa di sorga, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang bergumul, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang, yang cemas, yang ragu diberikan kepastian, yang takut dikaruniakan keberanian, yang putus asa diberikan pengharapan, yang berduka dihibur, yang dalam kekurangan dicukupkan oleh Tuhan. Berkatilah setiap pekerjaan yang ditekuni oleh jemaat-Mu, sehingga oleh pekerjaan itu mendapatkan berkat untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup jemaat-Mu. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk pelayanan yang dipusatkan dan yang diselenggarakan dalam keluarga-keluarga jemaat di KGPM Sidang Mesias Ranumut. Diberkati Tuhan. Seluruh kepala keluarga kiranya dapat bertindak sebagai imam yang menyelenggarakan pelayanan ibadah dalam keluarga, ditopang oleh istri dan anak-anak. Dan kiranya ya Allah, persekutuan ibadah yang berpusat dalam keluarga-keluarga jemaat-Mu ini memberikan dampak kehidupan keberimanan, tapi juga akan makin meneguhkan iman keluarga. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami sudah memberikan persembahan syukur. Kuduskanlah persembahan ini untuk menjadi alat dalam menopang pelayanan gereja-Mu. Dan diberkatilah kami jemaat-Mu yang sudah memberi dengan sukacita dan ucapan syukur. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kesukaran, kesusahan, kesulitan, dan kesesakan hidup kami. Dan memberikan ruang bagi kami untuk menikmati sukacita dan kebahagiaan di tengah pandemik COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk berkat-Mu yang kami peroleh sebagai anugerah-Mu. Kami bawa dan sampaikan doa ini hanyalah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat, Juru Syafaat kami, yang mengajar umat-Mu berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan akhiri ibadah ini, jemaat diundang berdiri. Saudara-saudara yang kekasih, sampai saat ini kita tetap berupaya mewujudkan serta mengingatkan nilai-nilai kesatuan dan kehidupan bersama yang kokoh dengan gereja-gereja di wilayah di mana kita berada. Kini kita akan kembali dalam kehidupan kita masing-masing. Namun ingatlah bahwa bersama dengan gereja-gereja di wilayah ini, kita tetap terpanggil dalam kesatuan dan kebersamaan untuk berjalan bersama dan melayani bersama, sambil mengingat kata Alkitab. Menurut Ibrani pasal 10 ayat 23 dan ayatnya yang ke-24 yang berkata demikian. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah, sumber pengharapan kita, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Silakan duduk, jemaat bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam perjalanan hidup di minggu yang baru ini, dalam pengharapan iman dan dalam pengakuan bahwa aku percaya
Tuhanku hidup, Tuhanku bangkit dari antara orang mati dan memberikan kemenangan bagi kita, bagi keluarga kita. Amin.